Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang perkembangan teknologi luar angkasa dan persenjataan. Kemudian kita bahas dulu pengertiannya. Yang pertama, teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Kemudian sedangkan luar angkasa atau dikenal juga dengan istilah antariksa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Nah, ini kita bisa lihat ini bendera negara mana, tentu saja sudah tidak asing lagi. Ini bendera negara Jerman. Jerman berhasil mengembangkan teknologi atau bisa disebut juga sebagai pelopor dari berkembangnya teknologi. Di bawah von Braun, dia melakukan sebuah terobosan pada tahun 1930. Dia berhasil menciptakan roket V2. Kemudian yang berikutnya Braun membuat sebuah proyek yang dikenal dengan Amerika Bomber Project. Nah, proyek ini pembuatan pesawat perang yang bertujuan untuk menggempur negara Amerika dari atas udara. Kemudian yang berikutnya juga menciptakan Silver Bowl. Ini juga diciptakan oleh von Braun bersama timnya pada masa pemerintahan Nazi. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menonton dulu terkait dengan ilustrasi ketika Amerika Serikat berhasil meluncurkan ataupun menjatuhkan bom atom dengan nama Little Boy dan Fat Man ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan bom atom ini dibuat oleh ilmuwan Jerman ya, yang awalnya berkebangsaan Jerman. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para ilmuwan ini memutuskan untuk pindah negara ke Amerika Serikat, dan salah satunya adalah berhasil membuat bom atom Little Boy dan Fat Man yang digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. I was content. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. ね。It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't hurt.
After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Oke, baik. Itu ilustrasinya dari kinerja bom atom Little Boy dan Fat Man yang dibuat oleh ilmuwan Jerman. Berikutnya adalah ini merupakan ilmuwan-ilmuwan Jerman untuk Amerika Serikat ataupun yang berpindah negara ke Amerika Serikat yang sudah dijelaskan tadi. Itu von Braun di Jerman dia berhasil membuat ataupun menciptakan roket V2. Kemudian di Amerika Serikat dia berhasil membuat roket Saturnus 5 untuk kepentingan misi Apollo pada tahun 1969. Misi Apollo ini untuk kepentingan antariksa, luar angkasa. Kemudian ada Hubertus Strachel di Jerman, dia merancang sistem penyokong kehidupan di luar angkasa. Kemudian di Amerika Serikat dia menduduki jabatan di Angkatan Udara dan NASA. Ilmuwan berikutnya ada Wagner di Amerika Serikat, dia sebagai penasihat teknik bidang pertahanan. Kemudian di Jermannya dia berhasil menciptakan rudal Henschel. Kemudian Kurt Blom, dia ahli dalam pengembangan senjata biologi di Jerman dan juga Amerika Serikat. Itu nama-nama ilmuwan yang berkebangsaan Jerman kemudian pindah ke Amerika Serikat dan mengembangkan teknologi. Ini merupakan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin atau Cold War dikenalnya. Ini ada dua negara adidaya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perang Dingin ini kurun waktu 1945 sampai runtuhnya Uni Soviet, resminya 1991. Ini kita bahas. Yang pertama, pada bulan Oktober 1957 Uni Soviet berhasil menciptakan satelit pertama di dunia yang dikenal dengan nama Sputnik 1. Kemudian Amerika Serikat juga tidak mau kalah. Pada Januari 1958, setahun kemudian, berhasil menciptakan satelit pertamanya yang dikenal dengan Explorer 1. Kemudian lagi-lagi Uni Soviet mengungguli. Pada bulan Aprilnya 1961 meluncurkan astronot pertamanya, namanya Yuri Gagarin, dengan menggunakan kapsul Vostok 1. Nah, kemudian disusul juga dengan Alan Bartlett dari Amerika juga menggunakan kapsul Mercury 1. Ini hanya sebatas naik dan turun, tidak mencapai orbit bumi. Kalau Yuri Gagarin
berhasil mencapai orbit bumi. Kemudian yang berikutnya, lagi-lagi Uni Soviet mengungguli Amerika dengan mengirimkan Sherman. Dia berhasil mengelilingi orbit bumi menggunakan Vostok 2 selama 25 jam 18 menit. Nah, ini Uni Soviet. Kemudian Amerika Serikat juga tidak mau ketinggalan. Astronotnya berhasil melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan selama 4 jam 56 menit oleh John Herschel Glenn dengan menggunakan kapsul Friendship 7. Kemudian pada bulan September 1999 Uni Soviet berhasil mengirimkan satelit tanpa awak Lunik 2 ke bulan. Kemudian pada bulan Juli 1969 giliran Amerika melakukan pendaratan manusia pertama di bulan dengan astronotnya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menggunakan satelit Apollo 11. Itulah perkembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin yang didominasi antara negara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ini merupakan astronot Yuri Gagarin, dan ini Alan Bartlett dari Amerika, dan juga ini Neil Armstrong yang berhasil ke bulan dari Amerika Serikat juga. Nah, berikutnya adalah bagaimana akhir dari Perang Dingin. Akhir dari Perang Dingin pada akhirnya Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama-sama dengan negara-negara maju lainnya bahu-membahu membangun serta mengembangkan stasiun luar angkasa internasional. Dan kini teknologi luar angkasa tidak hanya didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet saja, melainkan Cina, Jepang, India, dan negara-negara Uni Eropa lainnya tercatat serta terbukti telah berhasil mengembangkan hal yang sama. Nah, bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Nah, Indonesia pada tahun 1963 Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau juga dikenal dengan LAPAN. Ini menciptakan lembaga penerbangan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1976 sistem komunikasi satelit domestik VALAVA ataupun SKSD VALAVA. Kemudian pada tahun 2012-nya baru bisa menciptakan satelit sendiri dengan dinamakan Lavan A2 ataupun Orari, dan berhasil diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 2015. Nah, ini Indonesia juga mempunyai astronot pertama Indonesia pada tahun 1986, namanya Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Astronot ini, Dr. Pratiwi ini sebelumnya seharusnya berangkat pada tahun 1986 ini, cuman karena ada masalah pesawat ulang-alik yang telah berhasil diluncurkan selama 75 detik ternyata mengalami kecelakaan. Pesawatnya itu meledak dan pada akhirnya menewaskan 7 astronotnya, sehingga dengan insiden itu Indonesia membatalkan untuk mengirim astronot ke luar angkasa. Itu yang berikutnya adalah bagaimana teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin. Nah, yang pertama itu pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional ataupun ISS oleh Amerika Serikat
dan Rusia pada 20 November 1958. Yang arti dari ataupun pengertian dari ISS merupakan satelit terbesar ya ataupun buatan manusia. Ia dihuni oleh 3-6 astronot yang bergantian pulang pergi selama 6 bulan sekali sejak November tahun 2000. Oke, itu saja pada video pembahasan tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.